Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjeriansyah dengan NIM 411901092 dari Prodi Akuntansi Manajerial, jurusan Manajemen Bisnis. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Irsutami, SEMACCAKCA, selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk sidang akhir saya hari ini. Adapun judul artikel penelitian saya yaitu pengaruh internal audit dan efektivitas pengendalian internal terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh organisasi di sektor publik. Organisasi di sektor publik adalah pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, perguruan tinggi pemerintah, partai politik, rumah sakit, dan berbagai lembaga pendidikan, termasuk masyarakat, merupakan contoh organisasi sektor publik atau public service. Perguruan tinggi negeri atau PTN adalah lembaga publik sehingga tidak mungkin dipisahkan dari kecurangan. Menurut Uniningsih 2019, 3 jenis kecurangan yang diidentifikasi oleh ACFE adalah sebagai berikut. Kategori pertama adalah salah urus aset, termasuk pencurian. Yang kedua adalah pembuatan laporan yang disengaja. Yang ketiga adalah korupsi, yang berusaha mengambil keuntungan sendiri dengan mengorbankan perusahaan, menurut Mudrok 2018. Mengingat kasus kecurangan yang terjadi di perguruan tinggi, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kecurangan tersebut. Diharapkan bahwa internal audit akan digunakan di universitas dan pengendalian internal akan efektif. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh internal audit terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh internal audit dan efektivitas pengendalian internal terhadap fraud dengan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah internal auditor perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara empiris pengaruh internal audit dan efektivitas pengendalian internal terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis yang mana bermanfaat sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Lalu selanjutnya manfaat praktis bagi penulis, kesempatan penulis untuk menerapkan pengetahuan. Bagi auditor, meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan audit. Bagi perguruan tinggi, menambah informasi mengenai internal audit dan efektivitas pengendalian internal. Bagi perusahaan, menambah informasi mengenai pentingnya penerapan internal audit dan efektivitas pengendalian internal untuk masukan penyusunan kebijakan perencanaan yang baik. Penelitian ini memiliki 4 kajian teori. Yang pertama, terkait internal audit yang di dalamnya terdapat kepemimpinan proses, manajemen risiko, aktivitas, mitigasi risiko, hasil penerapan manajemen risiko yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Lalu yang kedua, efektivitas pengendalian internal yang di dalamnya terdapat lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, pengukuran risiko, informasi dan komunikasi, lalu pemantauan pada penelitian Alihard tahun 2018. Yang ketiga, terkait fraud, yang di dalamnya terdapat korupsi, penyalahgunaan aset, pemalsuan laporan, menurut Ahmad Fauzi tahun 2020. Dan terakhir, stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan, menurut Freeman tahun 1984 dalam penelitian Kristiawan dan Hatsari tahun 2021, kelangsungan hidup suatu organisasi bergantung pada keberhasilan manajemen dalam menjalin hubungan dengan stakeholder. Menurut beberapa variabel penelitian terdahulu ini, memiliki ketidakkonsistenan hasil terhadap fraud. Dalam kerangka pikiran ini, memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen yang melihat variabel baik secara parsial maupun simultan. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini yaitu H1 internal audit berpengaruh positif secara parsial terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud. H2, efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif secara parsial terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud. H3, internal audit dan efektivitas pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud.
Lalu selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada variabel independen ada internal audit, yang mana untuk pengukuran variabelnya adalah kemampuan profesional, pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan, lamanya bekerja, dan jenis pekerjaan. Lalu ada juga efektivitas pengendalian internal, yang menggunakan komitmen terhadap integritas, nilai, dan etika, pemisahan tugas, pengendalian manajemen, dan aktivitas yang tepat sebagai pengukuran variabel. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu fraud, yang mana terdapat penyalahgunaan jabatan, masalah individu, pengendalian yang lemah, tata kelola organisasi, dan sanksi terhadap kesalahan. Adapun jenis penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan data primer dengan teknik kuesioner dan data sekunder dengan teknik studi literatur. Adapun instrumen penelitian yang digunakan skala rating dengan tipe skala Likert 5 poin dan teknik pengolahan data menggunakan program SPSS versi 26. Waktu penelitian yang digunakan mulai dari pertengahan 2022 sampai 2023 dengan lokasi penelitian di Politeknik Negeri Batam dan objek yang digunakan yaitu internal audit dan pengendalian internal. Adapun populasi yang digunakan yaitu Satuan Pengawasan Internal atau SPI dan teknik penetapan sampel menggunakan metode purposive sample dengan penentuan kriteria internal auditor perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang sudah memiliki Satuan Pengawasan Internal atau SPI. Selanjutnya, hasil pengolahan penentuan jumlah sampel, yaitu kuesioner yang disebar banyak 71 kuesioner, kuesioner yang tidak dikembalikan banyak 9, kuesioner yang kembali sebanyak 62 kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 9, kuesioner yang diolah sebanyak 62 kuesioner, sehingga mendapatkan tingkat pengembalian sebanyak 87% dan data yang digunakan sebanyak 87% kuesioner. Adapun untuk deskriptif statistik variabel X1 audit internal didapatkan hasil dengan cara mencari jumlah minimum, maksimum, mean atau nilai rata-rata dan standard deviation menggunakan program SPSS versi 26. Selanjutnya, untuk deskriptif statistik variabel X2, pengendalian internal didapatkan hasil dengan cara mencari jumlah minimum, maksimum, mean atau nilai rata-rata dan standard deviation dengan menggunakan program SPSS versi 26. Selanjutnya, untuk deskriptif statistik variabel Y, yaitu deteksi kecurangan, didapatkan hasil dengan cara mencari jumlah, minimum, maksimum, mean, atau nilai rata-rata dengan standard deviation menggunakan program SPSS versi 26. Selanjutnya, uji normalitas didapatkan hasil dengan cara menghitung nilai sampel dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi sehingga didapatkan hasil signifikan 0,194 lebih besar dari 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi normal. Adapun hasil uji multikolinearitas penelitian saya mendapatkan nilai toleran sebesar 0,676 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VEF sebesar 1,479 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VEF lebih kecil dari 10,00. Uji analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga diketahui nilai signifikan untuk pengaruh secara parsial X1 terhadap Y adalah 0,755 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung T kurang dari 313, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti internal audit berpengaruh tidak signifikan terhadap deteksi kecurangan. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh secara parsial X2 terhadap Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung adalah 5,124 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap deteksi kecurangan. Adapun untuk uji F atau uji simultan, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 18,133 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh internal audit dan efektivitas pengendalian internal secara simultan terhadap deteksi kecurangan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R-square sebesar 0,381. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 38,1%, dan yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Sehingga, kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu
internal audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud. Lalu, efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kemampuan deteksi kecurangan atau fraud. Selanjutnya, internal audit dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap deteksi kecurangan atau fraud. Adapun saran dari penelitian saya yaitu, hasil penelitian ini menghasilkan variabel internal audit dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan terhadap fraud. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dapat memperluas sampel penelitian yang digunakan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambah atau mengganti variabel independen dan peneliti tidak hanya pada perguruan tinggi vokasi. Sekian presentasi artikel hasil penelitian saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.